Halo teman-teman sekalian, kita ketemu lagi dan kita sekarang akan masuk ke topik terkait dengan perubahan metode akuntansi dari penilaian inventory. Nah, kita akan lihat bagaimana ketika satu perusahaan merubah penilaian inventory-nya dari FIFO ke average atau dari RIFO ke average ataupun FIFO. Karena kan sekarang kita sudah tidak lagi pakai yang namanya LIFO ya teman-teman. Nah, mungkin eh supaya nggak terlalu lama ya, kita langsung aja mulai dengan contoh soal. Oke, sebelum itu teman-teman, sebelum kita bahas soalnya, mungkin sedikit mengingatkan, change in accounting policy atau perubahan accounting policy itu kita akan menerapkan yang namanya istilah retrospektif. Di mana retrospektif ini berarti kita akan mengubah tahun-tahun sebelumnya, lalu baru kita ubah tahun yang ingin kita ubah. Gitu ya, misalnya contoh kayak kemarin di part sebelumnya terkait dengan pendapatan jangka panjang, di mana si perusahaan itu ada tahun 2017, 2018, dan 2019. Ketika perubahannya terjadi di tahun 2019, berarti kita ubah dulu 2017 dan 2018-nya. Begitu juga dengan inventory ini. Nah, jadi ceritanya di sini ada sebuah perusahaan namanya Lancer Company. Awalnya dia menggunakan yang namanya average cost. Ya, di sini dia pakai average costing. Dan pada tahun 2019 perusahaan berencana untuk merubah menjadi FIFO. Ya, berarti ini dari average ke FIFO. Nanti kita lihat beberapa dari efek-efeknya gitu ya. Nah, karena perusahaan meyakini bahwa pendekatan FIFO ini lebih baik untuk menghitung yang namanya cost inventory-nya. Nah, di sini ada beberapa informasi. Yang pertama itu adalah terkait dengan si Lancer Company ini didirikan pada tahun 2017, pada tanggal 1 Januari. Dan di mana ketika pembukaan itu, si Lancer ini menginvestasikan 100.000. Oke, dan kita akan menganggap 100.000 ini adalah sebagai beginning capital atau modal awal dari si Lancer Company ini. Oke, kita coba lihat informasi yang lainnya. Informasi kedua terkait dengan penjualan, pembelian, dan operating expense yang dilakukan selama tahun 2017 sampai 2019 dilakukan secara cash transaction. Di sini ada informasi terkait dengan cash flow-nya. Ada penjualan, ada pembelian, ada operating expense. Dan ini adalah cash flow from operating operation. Ini adalah terkait dengan di 2019 si perusahaan ini ingin mengubah metodenya. Dari yang awalnya 2018 dan 2017 ini dia menggunakan average. Dan di 2019 dia menggunakan FIFO. Dan juga si Lancer itu menggunakan average costing pada laporan keuangannya gitu ya. Oke, ini adalah informasi selanjutnya terkait dengan ending inventory. Ya, berarti ini kan kita ngomongin di tanggal 1 Januari, ini adalah posisi ketika dia mulai usaha. Ya, mulai usaha, dia beli, habis itu di akhir periode ada inventory-nya. Nah, ini adalah sebagai ending inventory. Oke, nah ini adalah data-datanya, di mana kalau tahun 2017, ending inventory secara average costing adalah 10.000. Kalau secara FIFO itu adalah 12.000. Nah, jadi teman-teman, kalian harus juga ngerti bahwa metode itu akan menyebabkan adanya perbedaan di ending inventory-nya. Baik LIFO ke FIFO, LIFO ke average, atau average ke FIFO dan FIFO ke average itu pasti akan ada perbedaan-perbedaannya. Nah, jadi entah kita lihat ya teman-teman, saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi nanti. Oke. Terus juga di tahun 2018 ini ending inventory-nya ini juga sehingga ada different. Seperti biasanya teman-teman, yang akan kita adjust itu adalah si different-nya ya. Di adjust ya. Kita akan adjust different-nya. Oke, kita lanjut. Di sini juga ada informasi terkait dengan COGS, cost of goods sold-nya dari si Lancer Company ini. Sama tahunnya 2017
sampai dengan 2019, 17, 18, 19. Di mana kalau secara COGS kita bisa lihat bahwa average itu lebih tinggi dibandingkan dengan Vivo. Ya, ini juga ada different-nya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, kita balik lagi. Different-nya itu akumulasi. Kalau ini ya. Nah, akumulasi dari sini. Ini 5.000, ini 7.000. Ya, diakumulasi. Oke, terus earning per share not required on the income statement. Earning per share-nya tidak dicatat di dalam income statement, walaupun ini sih nggak mungkin ya, karena yang namanya laporan keuangan secara benar itu pasti dia mencantumkan EPS-nya. Lalu untuk ilustrasi ini dia bilang semua efek pajak itu di-ignore. Anggapannya tidak ada deferred terhadap si inventory ini. Oke. Nah, ini teman-teman sedikit tambahan information terkait dengan income statement dan return earning statement dengan menggunakan metode average. Di mana net income untuk tahun 2017 adalah 120.000, 2018 adalah 180, dan 2019 adalah 87. Sekali lagi ini berdasarkan dari average cost ya. Kita masih pakai metode average. Begitu juga dengan return earning statement-nya kita masih pakai average. Ya, di sini beginning return earning-nya karena baru di tahun 2017 itu mereka mulai usahanya, sehingga beginning return earning-nya masih 0. Dan return earning ending di tahun 2017 itu adalah 120 karena penambahan dari net income. Ya, asumsi di sini tidak ada dividen. Oke, dan untuk tahun 2018 itu juga penambahan nambah 100.000 dari si net income. Dan begitu juga dengan 2019. Tapi hati-hati, 2019 itu sebenarnya kita tidak akan pakai data ini. Karena 2019 dia udah berubah menjadi Vivo. Jadi yang akan kita ubah itu hanya 2017 dan 2018 ya. Ini yang akan kita ubah. Kurang lebih data-data yang perlu kalian tahu itu adalah terkait dengan ini ya. Karena di sini kita ngomongin efek terkait dengan pajak sehingga cash flow statement-nya tidak akan berubah. Karena kalau misalnya andaikan kita ngomongin pajak berarti nanti cash flow statement-nya akan berubah terkait dengan accrual basis dan cash basis tersebut yang pernah saya jelaskan di video-video part sebelumnya. Oke, sehingga kita balik lagi nih ke informasi terkait dengan ending inventory dan juga terkait dengan COGS. Kita akan bisa bikin jurnal dari sini sebenarnya teman-teman. Karena tidak ada efek pajak sekali lagi. Kalau dari ending inventory, kita bisa lihat bahwa ending inventory-nya si average itu lebih rendah dibandingkan dengan yang Vivo. Vivo lebih tinggi. Kenapa? Karena efek dari inflasi. Makanya harga-harga yang tinggal di ending inventory-nya metode Vivo itu pasti akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan average. Ya, karena Vivo lebih tinggi sehingga average yang sekarang ini untuk tahun 2017 dan 2018 itu kerendahan. Makanya inventory-nya itu akan kita tambah. Nah, kita tambah dari mana? Dari posisi different 2018. Kenapa nggak 2017 dan 2018? Kenapa nggak dijumlah? Karena yang namanya inventory itu adalah permanent account, di mana permanent account itu tidak akan pernah kita tutup. Ya, makanya ending inventory selisihnya itu pasti akan akumulasi. Jadi kita akan menaikkan sebesar 5.000. Ya. Dan karena kita menambah, maka inventory itu akan ada di sebelah debit. Ini adalah untuk jurnal penyesuaian. Nah, ini adalah dari sisi inventory. Kita coba lihat dari sisi COGS. COGS itu efeknya akan ke net income. Oke, coba saya coret-coret di sini ya. COGS yang kebesaran akan menyebabkan net income-nya semakin kecil. Dan COGS yang kekecilan akan menyebabkan net income-nya lebih besar. Ya, ini efeknya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa COGS berdasarkan average cost itu lebih besar dibandingkan dengan
FIFO. FIFO itu lebih kecil. Ya, sehingga pasti akan ada efek nih. Berarti di sini untuk yang metode average, net income-nya itu kekecilan. Dan untuk metode FIFO, net income-nya lebih besar. Ya, sehingga kita harus menambah nih net income. Jadi dalam kasus ini kita akan menambah net income-nya. Net income akan ditambah. Kenapa ditambah? Karena COGS-nya akan kita kurangi. COGS-nya itu akan kita kurangi dari average ke FIFO. Ya, dari average ke FIFO, COGS-nya akan kita kurangi. Sehingga net income-nya pasti akan bertambah. Nah, bertambahnya berapa? Bertambah dari 2.000 plus 3.000. Kok beda sih sama yang tadi? Inventory tadi kita ngambil hanya di 2018 saja. Sedangkan COGS itu harus dua-duanya. Kenapa? COGS itu kita closing. Ya teman-teman, COGS kita closing sehingga dia pasti kan nol lagi dong. Maka itu tidak akumulasi. Sehingga harus kita tambahkan. Ya, sehingga net income-nya bertambah 5.000. Nah, karena ini udah closing, kan posisi kita udah di tahun 2019 nih, awal 2019. Sehingga karena sudah closing, kita akan memasukkan penambahan dari net income ini ke dalam RE atau return earning. Jadi return earning kita akan bertambah sebesar 5.000. Dan RE bertambah di posisi kredit. Ya, teman-teman. Nah, jadi untuk jurnalnya saya mungkin bikin di sini ya. Itu adalah berupa inventory sebesar 5.000 dan return earning sebesar 5.000. Oke, nah nanti mungkin akan coba saya jelaskan terkait dengan perubahan dari RE-nya. Oke teman-teman sekalian, nah sekarang kita akan lihat terkait dengan return earning yang akan berubah di tahun 2019. Ya. Nah kita akan mulai dari RE awal 2017, yaitu adalah 0. Dan net income tahun 2017, seperti yang kita bisa lihat di samping, itu adalah sebesar 120.000. Sehingga RE akhir 2017 itu adalah sebesar 120.000. Nah, ini masih di akhir 2017 ya, teman-teman. Kita masuk ke 2018, RE awal 2018 itu pasti bawanya dari 2017 akhir. Terus kita punya net income itu adalah sebesar 100.000 sehingga RE akhir 2018 itu adalah sebesar 220.000. Dan untuk RE awal 2019 sebelum perubahan itu adalah sebesar 220.000. Dan ini kita adjust dulu nih, berarti ada masuk adjustment. Nah, adjustment itu adalah 5.000. Ya. Sehingga RE after adjustment atau RE setelah penyesuaian itu adalah 225. Dan kalau kita mau lihat di sini, ini udah pakai FIFO nih ya. Ini metode FIFO. Tahun 2019, net income-nya itu adalah 89. Jadi kita akan masukkan di sini adalah net income 89.000. Return earning ending atau akhir tahun 2019 adalah sebesar 314. Nah, ini adalah untuk perubahan dari return earning-nya, teman-teman. Dan teman-teman sekalian, kalau misalnya ternyata ada lanjutan soal nih, ada lanjutan pertanyaan terkait dengan bagaimana laporan keuangan akan disajikan ketika terjadinya perubahan. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini, untuk yang bagian merah, ini nih, ya, ini adalah pakai average costing. Jadi, yang harus kalian bikin ulang itu adalah di tahun 2017 dan 2018. 2019-nya udah pakai FIFO. Nah, bedanya apa sih?
Kalian bisa lihat di sini untuk yang bagian yang merah ya teman-teman. Ini 80.000, 100.000, 120, 100.000, 120, 220. Sedangkan untuk yang setelah perubahannya, sama posisinya di merah, ini yang berubah. Ya. Nah, 2019-nya ikut yang mana? Ikut yang ini. Kenapa? Karena di sini sudah pakai Vivo. Kalau kalian disuruh sajikan ulang, berarti sajikan ulang yang Vivo. Bukan yang average lagi. Karena average sudah lewat. Oke, teman-teman. Kita sudah ngebahas terkait dengan bagaimana ketika perubahan terjadi dari average costing ke Vivo. Mungkin sedikit saya summarize ya, supaya nanti gampang masuk ke metode yang lain. Ketika kita melihat perubahan di inventory, yang bakal kita lihat itu adalah pertama pasti ending inventory-nya, lalu juga ada COGS, di mana COGS ini akan berdampak kepada net income. Oke, nah ini ada 3 efek yang bakal kita lihat. Pertama, kita bakal lihat bahwa average itu ending inventory-nya, ketika kita membandingkan ending inventory-nya average dengan Vivo, oke, kita bisa lihat bahwa ending inventory dari average itu pasti lebih kecil dibandingkan dengan Vivo. Vivo lebih besar, oke. Dan kenapa lebih besar? Karena kita berasumsi bahwa inflasi tetap terjadi. Ya, kalau inflasi tetap terjadi, maka harga yang ada di ending inventory itu udah pasti harga yang baru, di mana harganya sudah mengalami kenaikan harga. Nah, sedangkan kalau average, dia kan pasti merata-rata semua nilai dari inventory-nya, sehingga pasti lebih kecil dibandingkan dengan si Vivo. Nah, kalau ending inventory-nya lebih besar, Vivo, berarti yang dijual kan yang lama-lama. Ya kan, dengan asumsi inflasi tetap terjadi, maka yang dijual pasti harga yang lebih murah dibandingkan dengan yang sekarang. Sehingga COGS-nya pasti lebih rendah. Oke, sedangkan average karena dia menggabungkan beberapa harga ya dari kemarin punya, hari ini punya, dan besok punya gitu ya. Sehingga COGS dia akan lebih tinggi. Nah, ketika COGS-nya lebih tinggi dalam posisi average, COGS lebih tinggi, berarti expand kita lebih tinggi. Ketika expand lebih tinggi, maka net income kita akan lebih rendah. Sedangkan kalau Vivo, ketika COGS kita lebih rendah, maka net income kita akan lebih tinggi. Oke, sehingga makanya tadi itu yang latihan sebelumnya, karena kita dari average ke Vivo, berarti ending inventory kita harus kita tambah, ya, dan juga si RE kita berupa net income harus kita tambah. Maka tadi jurnalnya itu adalah inventory dan return earning. Oke, ini adalah jurnal yang tadi ya. Nah, sekarang kita lihat ketika efeknya itu adalah Vivo ke average, pasti kebalikannya dari ini dong ya. Berarti jurnalnya akan RE ke inventory. Kenapa? Karena dari Vivo pindah ke average, di mana return earning-nya atau net income-nya itu lebih kecil, dan juga ending inventory-nya lebih kecil. Sehingga kita posisikan dia berkurang. Kalau ini posisinya naik. Oke. Mungkin masih ada gitu ya perusahaan-perusahaan yang masih pakai LIFO, tapi sudah tidak diperbolehkan secara standar akuntansi. Sehingga dia mau pindah nih. Dia mau pindah dari LIFO ke Vivo or average. Oke. Nah, kalau ini kita bakal lihat seperti ini. Mungkin saya hapus dulu ya supaya lebih bersih dan lebih enak lihatnya. Oke, sekarang kita membandingkan antara LIFO, average, dan juga Vivo. Kita bandingkan ending inventory-nya, lalu COGS-nya, dan juga net income-nya. Oke, jadi yang namanya LIFO, itu pasti ending inventory-nya lebih kecil dibandingkan dengan yang lain. Dibandingkan dengan Vivo atau dibandingkan dengan average. Jadi Vivo
average itu sama-sama lebih tinggi dibandingkan dengan LIFO. Karena kalau average itu ada efek dari harga lama dan harga baru gitu ya. Jadi agak mixing gitu. Nah, kalau misalnya Vivo itu kan dia pasti yang masuk itu adalah harga-harga yang baru sebagai ending inventory gitu ya. Oke, sehingga yang COGS pasti si LIFO itu lebih tinggi, average dan Vivo itu lebih rendah. Oke, sehingga net income-nya juga untuk yang LIFO itu lebih rendah dan untuk yang average itu lebih tinggi dan lebih tinggi. Oke, jadi kalau misalnya kita mau simpulin, ketika dia pindah dari LIFO ke average, jurnalnya akan lebih tinggi, lebih tinggi. Berarti inventory dan RE. Ya, senilai akumulasinya. Oke, dan kalau misalnya dari LIFO ke Vivo, itu berarti dia sama inventory dan RE. Kita ngelihatnya itu adalah posisi yang barunya ya, teman-teman. Sama bernilai akumulasi selisih. Nah, begitu teman-teman kurang lebih untuk terkait dengan inventory. Ya, retrospektif dari inventory akan seperti ini dampaknya. Jadi saya harap tidak terlalu sulit karena nanti kita untuk topik ini kita nggak akan ngomongin pajaknya dulu, nggak akan ada selisih pajak, deferred tax asset, deferred tax liability hanya terkait dengan nambahin inventorinya atau ngurangin inventorinya atau RE-nya. Oke, nah kayaknya topik yang untuk inventory cukup segini dulu teman-teman. Next kita akan ngomongin terkait dengan perubahan akuntansi di estimasinya. Nah, mungkin kita nanti akan coba lihat dulu bagaimana contoh-contohnya dan mungkin saya akan kasih konklusi seperti ini. Oke, kalau gitu teman-teman, thank you and see you next part. Bye-bye.